Pemeriksaan dimulai dengan menanyakan keterangan umum pasien yang meliputi nama, usia, jenis kelamin, dan alamat. Kemudian kita dapat melihat data-data medis rumah sakit, meliputi diagnosis medis atau catatan klinis pasien. Aloanamnesa dapat dilakukan dengan orang tua atau pengasuh pasien. Baik Ibu, apa keluhan Ibu terkait dengan kondisi anak Ibu saat ini? Sudah sejak kapan kondisi anak Ibu seperti ini? Bisa diceritakan kronologis terkait dengan kondisi anak Ibu yang sekarang? Bagaimana kondisi Ibu selama kehamilan dan bagaimana proses persalinan serta kondisi anak Ibu setelah dilahirkan? Apakah anak Ibu memiliki riwayat penyakit lain terkait dengan kondisinya saat ini? Untuk menghitung denyut nadi, kita dapat menggunakan bantuan stopwatch atau jam. Kemudian kita dapat mempalpasi arteri radialis pada bayi. Setelah didapat, lalu kita bisa menghitung denyut nadinya per menit. Untuk menghitung pernafasan atau respiratory rate, kita dapat mengamati pada bagian abdomen bayi. Namun jika dirasa sulit, kita dapat menggunakan bantuan kertas atau tisu, lalu diletakkan pada bagian abdomen untuk memperjelas gerakan dari abdomen saat bayi menarik dan mengeluarkan nafas. Untuk mengukur panjang bayi atau tinggi badan bayi, posisi bayi supine lying, kemudian pastikan kakinya tidak fleksi dan lurus menempel pada bed. Lalu kita dapat menggunakan meter line dan diukur dari ujung kepala bayi hingga ke tumit atau calcaneus. Berat badan bayi didapatkan dengan mengukur berat badan ibu dan bayi terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan berat badan ibu. Inspeksi dilakukan dari arah anterior, lateral, maupun posterior. Dari arah depan, terapis dapat melihat apakah terdapat gerakan aktif asimetris antara kedua ekstremitas atas atau lengan, dan apakah ditemukan posisi spontan aduksi, internal rotasi shoulder, serta ekstensi elbow dan pronasi pada lengan bawah. Lalu, apakah terdapat fleksi dan ulnar deviasi pada wrist? Kemudian terapis dapat mengamati gerakan pada jari-jari pasien yang dapat membedakan dengan kondisi total paralysis, di mana pada abducens paralysis, jari-jari pasien masih dapat bergerak dan berfungsi dengan normal. Selain itu, terapis dapat mengamati kehadiran Horner syndrome, yaitu ptosis, miosis, dan enophthalmia. ABID 2016. Dari samping, terapis mengamati apakah terdapat forward head posture, termasuk kyphosis pada upper thoracic spine, protraksi dan elevasi skapula, peningkatan inklinasi pada cervical spine, dan backward bending pada atlanto-occipital junction. Grenfell dan Gaze 2012. Dari belakang, terapis mencari apakah terdapat atrofi otot dan winging pada skapula. Winging skapula menandakan kelemahan otot serratus anterior. Suprascapular nerve entrapment dapat menghasilkan atrofi ipsilateral dari otot supraspinatus atau infraspinatus. Atrofi otot deltoid selain otot supraspinatus dan infraspinatus mengindikasikan lesi pada upper trunk plexus, seperti abducens paralysis yang mengenai C5 dan C6. Sedangkan atrofi otot deltoid yang terisolasi menunjukkan lesi saraf aksila. Grenfell dan Gaze 2012.
Kemudian kita dapat mengamati apakah terdapat tanda-tanda inflamasi yaitu rubor maupun lebam atau memar. Pada bagian anterior kita dapat mempalpasi otot deltoid anterior, bicep. Kemudian untuk posterior kita dapat mempalpasi tricep, deltoid posterior, kemudian levator scapula, supraspinatus, infraspinatus, dan otot serratus anterior. Palpasi manual untuk memeriksa adanya myofascial trigger point pada area shoulder girdle dan otot-otot ekstremitas atas. Gerakan aktif ROM yang sulit diperoleh pada usia bayi dapat dinilai dengan menggunakan refleks primitif seperti Moro untuk external rotator shoulder dan grasping reflex pada finger flexor, serta myotatic reflex yaitu refleks kontraksi setelah otot diregangkan. Toronto Active Motion Scale digunakan untuk menilai fungsi motorik otot-otot flexor, extensor, abduktor, external rotator pada shoulder, flexor elbow, supinator radio ulnar, dan extensor wrist finger. Terapis mengobservasi bagaimana kontraksi dan gerakan otot-otot tersebut pada setiap subjek dan menilainya berdasarkan ketentuan skor dalam Toronto Active Motion Scale, Elkatip et al. 2013. Untuk mengetahui range of motion eksternal rotasi shoulder pada bayi, kita dapat mengetes refleks Moro. Caranya, pasien atau bayi diposisikan supine lying seperti ini. Kemudian tangan dari pemeriksa yang satu berada sejajar pada punggung bayi dan tangan lainnya berada pada midline kepala bayi. Kemudian kepala bayi dijatuhkan beberapa senti. Respon yang dihasilkan antara lain abduksi kedua shoulder dan ekstensi elbow dengan sedikit ekstensi pada spine dan retraksi kepala. Lengan bawah supinasi dan jari-jari ekstensi kecuali ibu jari dan jari telunjuk yang semi fleksi membentuk huruf C. Untuk mendapatkan refleks menggenggam pada telapak tangan, pemeriksa memasukkan jari telunjuknya dari sisi ulnaris dan memberikan tekanan ringan pada telapak tangan bayi. Respon refleks pada bayi yaitu fleksi pada semua jari dan menggenggam jari pemeriksa. Jari telunjuk pemeriksa atau hammer reflex diketukkan pada tendon bicep di aspek supermedial dari antitubital fossa dengan posisi subjek fleksi elbow. Tes ini untuk mengetahui kerja saraf muskulokutaneus yang berasal dari C5 dan C6. Jari telunjuk pemeriksa atau hammer reflex diketukkan di atas tendon tricep pada aspek distal di bagian proximal elbow. Tes ini untuk mengetahui kerja saraf radial yang berasal dari C7 dan C8. Pemeriksaan sensoris pada taktil atau sensasi sentuhan dapat menggunakan sikat atau bulu yang halus, kemudian diaplikasikan ke kulit bayi. Kemudian pemeriksa mengamati apakah bayi merespon terhadap sentuhan yang diberikan pada area dermatom C5, C6, dan C7. Kemudian untuk klasifikasi pada brachial plexus bird palsy, kita dapat menggunakan Naraka Sensory Grading System Classification dengan ketentuan sebagai berikut. Dari akromion, kita tarik garis ke bawah 5 cm, 10 cm, dan 15 cm. Kemudian setelah itu
Kita ukur masing-masing lingkarnya. Kemudian kita juga mengukur pada sisi yang sehat, dan apabila terdapat selisih antara sisi yang sakit dengan yang sehat, di mana sisi yang sakit lebih besar ukurannya, lebih dari 2 cm, maka dikatakan terdapat odem.